Film dimulai dengan memperkenalkan 5 mahasiswa yang gemar mengejar badai. Hobi berbahaya ini membawa mereka menjadi sebuah tim yang kini terlibat dalam proyek sains untuk menghentikan tornado. Proyek tersebut dilakukan di Oklahoma, kampung halaman mereka. Tim pengejar badai tersebut berhasil menemukan lokasi yang akan diterjang tornado berkat keahlian Kate, ketua tim, dalam melacak jalur badai. Dengan peralatan yang sudah disiapkan, mereka segera menuju lokasi target. Saat mendekati tujuan, Harvey, salah satu anggota tim, memilih untuk berpisah dan menetap di lokasi yang dipilihnya. Tindakan ini dilakukan untuk mengumpulkan data tornado sekaligus memantau pergerakan tim dari kejauhan. Setelah meninggalkan Harvey, Kate dan 3 anggota lainnya melanjutkan perjalanan. Setibanya di tujuan, tim Kate langsung berhadapan dengan tornado. Di tengah badai, mereka berhasil menempatkan beberapa barel yang berisi ramuan khusus yang diharapkan bisa menghentikan tornado. Setelahnya, mereka segera menjauh dari lokasi. Namun, beberapa detik kemudian, Harvey melaporkan bahwa tornado tidak melemah meskipun sudah mengenai barel ramuan tersebut. Sebaliknya, badai tersebut malah semakin kuat dan berubah menjadi tornado level 5, yang merupakan level tertinggi. Ketika tornado semakin mendekat, 2 anggota tim, Pravin dan Eddie, tewas akibat terhempas angin kencang. Nasib serupa juga dialami Jeff, anggota tim sekaligus pacar Kate. Di tengah momen tragis ini, Kate berhasil selamat meski terluka. 5 tahun kemudian, Kate bekerja sebagai staf BMKG di New York City. Suatu hari, ia didatangi Harvey, yang ternyata berhasil selamat dari insiden yang menewaskan rekan-rekan mereka. Setelah pulang kerja, Kate meluangkan waktu untuk berbicara dengan Harvey. Harvey bercerita bahwa setelah lulus, ia sempat bergabung dengan militer sebagai operator radar pemindai rudal. Kini, ia memiliki radar serupa dan berencana menggunakannya untuk proyek pemindaian tornado. Ia yakin radar ini mampu memberikan data yang sangat detail, sehingga dapat membantu penanggulangan bencana. Setelah menjelaskan cara kerja radar, Harvey mengajak Kate untuk bergabung dalam tim barunya. Menurutnya, proyek ini tidak akan berhasil tanpa keahlian Kate dalam melacak jalur tornado. Namun, Kate menolak karena masih trauma dengan kejadian yang merenggut nyawa teman-temannya. Beberapa waktu kemudian, Kate mendapat kabar dari Harvey tentang serangan tornado di Oklahoma yang menelan banyak korban jiwa. Parahnya, tornado di kota asal mereka semakin sering terjadi dan semakin berbahaya setiap tahunnya. Melalui berita ini, Harvey ingin membuka mata Kate bahwa mereka bisa menyelamatkan banyak nyawa jika Kate bersedia membantu timnya. Setelah menyadari niat baik Harvey, Kate akhirnya setuju untuk bergabung, meskipun hanya selama 1 minggu. Harvey kemudian membawa Kate ke Oklahoma dan memperkenalkan anggota timnya, yang terdiri dari para ilmuwan berbakat. Tak lama setelah itu, Kate melihat tim pengejar badai lain yang dipimpin oleh Taylor, seorang YouTuber terkenal. Kate pun berkenalan dengan Taylor dan mengetahui bahwa mereka memiliki keahlian yang sama. Bedanya, Kate melakukannya demi keselamatan banyak orang, sedangkan Taylor lebih berfokus pada menarik penonton. Beberapa jam kemudian, tim Harvey bergerak menuju lokasi tornado sesuai instruksi Kate. Di saat yang sama, Taylor membawa timnya ke lokasi yang sama karena ia ingin menguji kemampuan Kate. Kedua tim kemudian mulai menghadapi tornado yang semakin mendekat. Di tengah ketegangan ini, terlihat jelas perbedaan antara kedua tim. Tim Harvey melihat misi ini sebagai taruhan nyawa, sedangkan tim Taylor menganggapnya sebagai tantangan seru yang memacu adrenalin. Tak heran jika tim Taylor sering menyiarkan aksinya secara langsung di YouTube. Saat tiba di lokasi, tim Harvey berusaha menempatkan 3 radar di sekitar tornado, sesuai petunjuk Kate. Penempatan 3 radar ini diperlukan untuk pemindaian 3 dimensi agar data tornado yang dihasilkan lebih akurat dan detail.
Setelah melalui perjuangan, tim Hafi berhasil memasang 2 radar di lokasi yang ditentukan. Namun, ketika Hafi dan Kate hendak memasang radar ketiga, mereka mendapati tornado sudah terlalu dekat. Akibatnya, mereka harus membatalkan pemasangan radar dan melarikan diri demi keselamatan. Setelah tim Hafi gagal melaksanakan misinya, giliran tim Taylor melakukan aksinya. Dengan berani, tim Taylor masuk ke pusaran tornado dan berhasil menghentikannya dengan menembakkan kembang api. Malam harinya, Hafi mengantar Kate ke sebuah penginapan yang pernah mereka gunakan saat masih menjadi mahasiswa. Setelah Hafi pergi, Kate tanpa sengaja bertemu dengan tim Taylor yang ternyata menginap di tempat yang sama. Dalam pertemuan tersebut, tim Taylor sempat mengejek kegagalan tim Hafi. Namun, Kate membalas dengan bertanya sinis tentang latar belakang tim Taylor. Dari sini terungkap bahwa hanya Taylor yang ahli meteorologi, sementara anggota lainnya belajar dari Taylor. Keesokan harinya, tim Hafi menuju lokasi badai yang berhasil dilacak oleh Kate. Pada saat yang sama, tim Taylor juga menuju lokasi yang sama karena mereka ingin bersaing dengan tim Hafi. Setelah tiba di lokasi, kedua tim menyadari bahwa ada 2 tornado, satu di jalur kanan dan satu di jalur kiri. Mereka kemudian sama-sama mengejar tornado di jalur kanan karena dianggap lebih kuat. Di tengah situasi ini, Kate dengan kemampuannya mengetahui bahwa tornado di jalur kanan akan segera melemah, sehingga ia mengarahkan tim Hafi untuk beralih mengejar tornado di jalur kiri. Sementara itu, tim Taylor tetap mengejar tornado di jalur kanan karena Taylor merasa tornado itu lebih kuat. Saat tim Taylor bersiap untuk melancarkan serangan kembang api, tornado tiba-tiba melemah dan akhirnya hilang, sesuai prediksi Kate. Momen ini membuktikan bahwa keahlian Kate dalam melacak tornado lebih unggul dibandingkan Taylor. Setelahnya, tim Hafi berupaya menempatkan 3 radar di sekitar lokasi tornado sesuai rencana. Usaha mereka berhasil, dan pemindaian tornado pun berjalan dengan baik. Namun, Hafi dan Kate harus segera menghindari tornado yang mendekat dengan bersembunyi di luar jalur badai. Akhirnya, mereka berhasil selamat. Hafi kemudian menerima informasi dari timnya bahwa data yang didapat dari pemindaian tornado sangat bagus. Beberapa jam kemudian, Kate dan Hafi membantu para korban tornado. Di sana, Kate melihat tim Taylor yang juga sibuk membantu. Kate pun menyadari bahwa tim Taylor tidak seburuk yang ia bayangkan, karena mereka menggunakan hasil bisnis pakaian mereka untuk membantu para korban badai. Pada malam harinya, Taylor ingin mengakhiri perselisihannya dengan Kate dengan mengajaknya menonton rodeo di dekat penginapan. Sambil menonton, Taylor menceritakan masa lalunya. Ternyata, sebelum menjadi pengejar badai, Taylor adalah seorang pemain rodeo. Ia mengakui bahwa ia sebenarnya takut menunggang banteng dan menghadapi tornado, namun ia memilih untuk menghadapi ketakutannya, yang membuatnya tampak berani. Beberapa saat kemudian, tersiar kabar darurat bahwa tornado akan segera menghantam lokasi rodeo. Semua orang pun bergegas menyelamatkan diri. Saat tornado mulai merusak lokasi rodeo, Kate dan Taylor mencari tempat berlindung di sekitar penginapan. Beberapa menit kemudian, tornado mencapai penginapan. Semua orang berusaha menghindari angin kencang dan puing-puing bangunan yang berterbangan. Di puncak kejadian ini, Kate dan yang lainnya berlindung di kolam renang kosong dekat penginapan hingga tornado bergerak menjauh. Setelah Kate selamat, Hafi mendatanginya dengan rasa khawatir karena sebelumnya ia mendapat kabar bahwa tornado akan menghantam penginapan tempat Kate menginap. Setelah memastikan Kate baik-baik saja, Kate pun mempertanyakan manfaat bisnis Hafi dengan Rich, yang selama ini menjadi pendukung finansial tim Hafi. Kate merasa skeptis karena ia melihat bahwa Rich kerap membeli lahan milik penduduk yang hancur akibat tornado. Hal ini membuat Kate berpikir bahwa Hafi dan Rich hanya mencari keuntungan dari penderitaan orang lain.
Tersinggung oleh prasangka Kate, Harvey mengingatkan tentang proyek sains yang mereka lakukan saat masih mahasiswa, yang bertujuan menghentikan tornado. Ternyata, Kate melakukan proyek itu demi mendapatkan dana, dan Harvey merasa bahwa hal itu yang menyebabkan kematian ketiga sahabat mereka. Terpukul oleh ucapan Harvey, Kate memilih pergi. Setelah itu, ia kembali ke rumah yang sudah lama ia tinggalkan dan bertemu ibunya, yang selalu mendukung perjuangannya. Beberapa jam kemudian, Taylor datang ke rumah Kate. Taylor mengaku bahwa ia menemukan alamat Kate dari timnya. Dari informasi yang sama, Taylor juga mengetahui insiden yang menewaskan teman-teman mahasiswa Kate dan mengucapkan belasungkawa. Waktu terus berlalu hingga Taylor tanpa sengaja menemukan catatan tentang ramuan yang dirancang Kate untuk menghentikan tornado. Menanggapi komentar Taylor, Kate mengungkapkan bahwa ramuan itu gagal dan ia masih merasa bersalah atas kematian teman-temannya. Sambil memberikan nasihat agar Kate bisa memaafkan dirinya sendiri, Taylor mengajak Kate untuk kembali menguji ramuan itu pada tornado level 1, level terendah tornado. Taylor ingin melakukan percobaan ini karena menurut simulasi yang ia buat, ramuan Kate bisa meredam tornado level 1. Keesokan harinya, Taylor dan Kate berangkat menuju lokasi tornado level 1. Seperti biasa, Taylor menggerakkan truknya mendekati pusat tornado dan menggunakan bor jangkar agar truk tetap kokoh meski diterpa angin kencang. Setelah menemukan momen yang tepat, Taylor menembakkan ramuan Kate ke arah tornado. Sayangnya, ramuan tersebut gagal menghentikan tornado level 1. Setelah percobaan itu, Harvey kembali menemui Kate. Untuk meluruskan kesalahpahaman, Harvey mengakui bahwa ia menjual data pemindaian tornado kepada Rich untuk membiayai proyeknya. Sebagai permintaan maaf atas perkataannya sebelumnya, Harvey menyerahkan data hasil pemindaian tornado kepada Kate. Harvey pergi dengan perasaan kecewa karena Kate sekarang lebih memilih bekerja sama dengan Taylor. Dengan data detail dari Harvey, Kate kini berusaha menciptakan ramuan anti-tornado yang lebih efektif dari sebelumnya. Singkat cerita, setelah berhasil menciptakan ramuan baru, Kate bersama tim Taylor berangkat untuk menghentikan tornado yang mendekati kota. Dalam momen ini, truk andalan Taylor mengangkut beberapa barel berisi ramuan buatan Kate yang siap digunakan untuk menghentikan tornado. Di tengah pengejaran badai, Kate secara tak sengaja bertemu dengan tim Harvey yang ternyata juga mengejar badai yang sama untuk menjalankan misi pemindaian tornado. Seperti biasa, beberapa menit kemudian, tantangan yang dihadapi Kate dan tim Harvey semakin berat. Selain harus melawan hujan deras yang mengganggu sinyal komunikasi, mereka juga dihadapkan pada tornado yang semakin ganas. Setelah menghantam kilang minyak, tornado berubah menjadi api akibat ledakan yang terjadi di fasilitas tersebut. Begitu api padam, tornado semakin besar dan akhirnya mencapai level 5. Melihat tornado semakin mendekati kota, Kate bersama tim Taylor segera menuju ke sana untuk menyelamatkan warga. Di sisi lain, Harvey juga melakukan hal yang sama, meskipun ia harus mengkhianati anggota timnya yang menentang tindakannya. Akhirnya, Harvey memutuskan untuk menghentikan kerjasamanya dengan Rich karena alasan moral, dan ia juga melupakan konfliknya dengan Kate dan Taylor. Setelah itu, Kate dan tim Taylor bergerak cepat untuk membawa warga kota ke tempat aman. Namun, saat tornado mulai menyerang kota, Taylor mengalami insiden di mana kakinya tertimpa alat transportasi. Meskipun Kate sudah berusaha sekuat tenaga, ia tak mampu mengangkat benda yang menimpa kaki Taylor. Untungnya, Harvey datang tepat waktu, sehingga ia dan Kate berhasil menyelamatkan Taylor. Tak lama kemudian, Kate, Taylor, dan Harvey bekerja sama untuk mengevakuasi warga yang tersisa dengan membawa mereka ke sebuah gedung bioskop, karena tempat berlindung lainnya sudah penuh. Ketika serangan tornado mulai mencapai area bioskop, Kate nekat melakukan tindakan berbahaya demi melindungi semua orang.
Setelah masuk ke dalam truk, Kate segera menuju pusat tornado. Sesampainya di lokasi, ia mengaktifkan bor jangkar agar truknya tetap menancap di tanah meskipun terkena angin kencang. Di puncak momen ini, Kate berhasil menembakkan semua ramuan ke arah tornado. Namun, ketika tornado mulai melemah, truk Kate terbalik karena bor jangkar tak mampu lagi menahan angin kencang. Tornado akhirnya berhenti total tepat sebelum menghancurkan bioskop dan orang-orang di dalamnya. Setelah situasi kembali tenang, Taylor dan Harvey segera menolong Kate yang terjebak di dalam truk. Beruntung, Kate masih hidup dan hanya mengalami luka ringan. Taylor dan Harvey kemudian memberi ucapan selamat kepada Kate atas keberhasilannya menghentikan tornado dengan ramuan buatannya. Beberapa waktu kemudian, Harvey mengantar Kate ke bandara untuk kembali ke New York. Dalam percakapan singkat mereka, Kate mengungkapkan rencananya untuk membuktikan keberhasilan ramuannya agar bisa mendapatkan dana untuk penelitian lebih lanjut. Saat Kate bersiap berangkat, Taylor tiba-tiba menghampirinya dan ingin mengungkapkan sesuatu dari lubuk hatinya. Namun, Taylor harus menahan diri setelah pihak bandara mengumumkan penundaan penerbangan karena angin kencang. Merasa bahwa angin ini bisa berubah menjadi tornado, Kate dan Taylor segera meninggalkan bandara, seolah-olah bersiap mengejar badai. Film pun berakhir.